Dear Diary, balik lagi sama gue Reta. Di sini gue mau ngelanjutin Penthouse season kedua, episode 3 sampai 4 yang baru banget rilis Jumat sama Sabtu kemarin di SBS. Sebenarnya jujur ya, gue tuh waktu pas nonton gue udah siap-siap fatigon sih. Gue takutnya darah rendah gitu nontonnya. Ternyata bener aja gitu. Tebakan gue yang sebelumnya ada yang benar. Kalian bisa tebak nggak tuh apa? Jadi waktu pada saat si Eunbyul itu ngumpetin orang di kamarnya, bener aja itu adalah Sokun. Nah, di episode 3 ini kita dibuka dengan episode yang sebelumnya sempat bersambung. Kalian ngerti gak sih maksudnya? Jadi episode 3 ini kan kelanjutan dari episode 2. Yang dimana episode 2 itu kan berhenti pada saat Chong So Jin itu mengetahui bahwa yang jadi back vokal dari konsernya itu adalah Oh Yoon Hee. Nah di sini Oh Yoon Hee tuh ngerasa punya power gitu loh, kayak punya kartu. Gue tuh punya kartu lo, ternyata lo tuh fake soprano gitu. Jadi yang nyanyi di konser lo tuh bukan lo yang asli gitu. Jadi semua yang lo milikin sekarang itu adalah palsu gitu. Itu seru banget sih menurut gue di situ. Terus dilanjut pada saat ternyata alasan Oh Yoon Hee dan juga Dr. Ha itu balik ke Korea tidak bersama Rona adalah dia tuh nggak mau melibatkan Rona biar gabung lagi ke lingkungan Hera Palace yang isinya dajjal semua. Kemudian kita kembali lagi dikagetkan dengan munculnya Rona yang balik lagi ke Korea dan meminta untuk masuk lagi ke SMA Chong'a secara tiba-tiba dan tidak diketahui oleh siapapun. Jujur, di episode 3 ini gue tuh ngerasa kayak Rona, lo udah jauh banget sumpah. Malu tuh bilang jangan ke Korea gitu, jangan ke Korea, udah lu di Amerika aja. Tapi tuh si Rona malah ngeyel, batuk banget orangnya. Akhirnya kayak dia tiba-tiba mau masuk ke SMA Chong'a lagi buat dapetin trofi itu. Awalnya gue sumpah ya, gue tuh awalnya bener-bener yang kayak ini orang ngapain sih balik lagi ke Korea, udah bagus-bagus juga nih di Amerika, diem aja nggak lu gitu. Rasanya tuh kesel gitu loh, kayak lu ngapain anjir ke tempat para dajjal lagi, lo ngapain gitu loh. Nah ternyata di episode 3 ini dengan kembalinya Rona, kan Jennie ini sebenarnya dibully karena dia tuh awalnya bukan temenan juga sih, memihak lah ya, memihak kepada Rona. Nah karena dibully ini, si Rona yang lihat Jennie dibully, akhirnya dia tuh kayak speak up gitu. Lo tuh jangan bully Jennie dong, kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Udahannya ternyata masalah itu tuh makin membesar lagi. Si Jennie ini merasa tertekan karena dia tuh di satu sisi dia tuh butuh yang namanya kayak engagementnya anak-anak Hera Palace yang lain biar dia tuh bisa masuk ke circle Hera Palace lagi gitu. Tapi di satu sisi dia tuh pro sama Rona, itu dia agak bingung. Nah di satu sisi dia juga dibully sama anak-anaknya Hera Palace, dimanfaatkan untuk balas dendam ke si Rona. Nah di episode 3 juga terungkap bahwa tujuan Ha Eunbyul dan juga Ju Sokun bersatu tuh dalam arti bukan in relationship ya, tapi jadi satu tim, yaitu untuk menghancurkan pernikahan ibu dan ayahnya sendiri biar mereka nggak jadi satu keluarga. Menurut gue ini good idea banget sih, tapi di sini Ha Eunbyul itu malah memanfaatkan keadaan dengan mau PDKT sama Ju Sokun. Nah, yang paling bikin kita greget itu adalah sudah pasti kelakuannya Ju dan Tae dan juga Dr. Ha yang damage-nya tuh parah banget di episode 3 ini. Karena Dr. Ha ini kan sebenarnya bukan menikah secara resmi dengan Oh Yoon Hee, tapi dia itu ada kayak kontrak gitu nggak sih, yang kita yuk balas dendam yuk sama-sama gitu. Intinya di episode 3 ini Dr. Ha mencoba untuk bikin Ju dan Tae ini cemburu total dengan datang ke hotelnya, terus abis itu juga telepon-teleponan, abis itu juga ketemu.
Dan ya kalian tahu sendiri lah ya dan ngapain seterusnya. Tapi di sini dengan kecerdasannya Judante dan kelicikannya, dia tuh pasti ngelakuin segala cara untuk tahu apa sih yang dilakukan oleh tunangannya ini, which is Chong So Jin. Jadi dia tuh ngikutin lah Chong So Jin dengan powernya itu. Kayak Chong So Jin kemana sih? Dia ngapain aja sih? Ada hubungan apa antara mantan suaminya dan juga Chong So Jin? Terus apa sih yang sebenarnya ditakutin Chong So Jin sampai segitunya dia nurut sama Oh Yoon Hee? Yang dimana Oh Yoon Hee ini kan punya kartu as dari Chong So Jin. Yang gue suka dari episode 3 ini adalah dimana Dr. Ha tuh kayak keren banget gitu loh. Yang awalnya di season pertama itu kelihatannya kayak pecundang banget, tapi di season kedua ini dia tuh kayak gue bisa lebih dari apa yang lo pikirin gitu. Kayak keren banget Dr. Ha. Sumpah sih itu optimus banget. Masuk di episode keempat. Nah, di sini ternyata terungkap bahwa keinginan Rona untuk balik lagi ke Korea itu bukan tanpa alasan gitu, bukan cuma karena pengen eksis gaya-gaya dengan nyanyi-nyanyi gitu, tapi dia ke Korea itu untuk mewujudkan mimpinya Min Sol Ah, yang dimana dia tuh pengen banget jadi penyanyi klasik soprano. Terus juga dia tuh sebenarnya ngefans sama Chong So Jin, tapi dia harus meninggal karena ya bullying dan sebagainya. Akhirnya di sini Rona tuh ngerasa, karena si Rona ini udah tahu ya, ternyata pembunuhnya Min Sola ini adalah ibunya sendiri. Jadi dia tuh ngerasa bahwa ibunya ngebunuh Min Sola itu untuk Rona, biar dia tuh bisa masuk ke SMA Chong Ah-nya itu. Akhirnya dia minta sama Logan Lee untuk diizinkan pergi ke Korea biar dia tuh bisa dapet trofi di festival musiknya Chong Ah. Nah, di sini nih yang bikin gue tuh kayak ya sebenarnya agak sedikit greget sih. Kalau di episode selanjutnya kan gue udah menominasikan bahwa si Rona ini adalah anak durhaka gitu kan. Tapi di episode ini gue ngerasa kayak oh ya dia agak bertanggung jawab lah. Dia punya sisi bijaksananya gitu karena dia ada alasannya. Tapi gue ngerasa kayak emang harus balik ke Korea lagi. Lo udah siap bakal dibully lagi. Lo udah siap menghadapi para dajjal satu sekolah itu untuk menghentikan lo bernyanyi. Lo udah siap nih. Gitu loh pertanyaan gue selama episode 4 ini. Tapi overall dari episode 4 ini ternyata kan Jennie itu dibully. Dan Jennie ini dimanfaatkan oleh Seokjung dan juga Ha Eun-byul biar Rona itu nggak masuk ke pre-finals, audisi sebelum final. Gue nggak tahu sebutannya apa, tapi di situ itu kan Seokjung itu melawan Jennie dan juga Ha Eun-byul melawan Rona. Nah, ternyata Rona itu dikunci barengan sama Jennie yang pelakunya adalah Seokjung dan juga Ha Eun-byul biar mereka berdua tuh masuk langsung ke final dan mereka berdua, which is Rona dan juga Jennie itu didiskualifikasi. Tapi di sini tiba-tiba ada pahlawan super yang tampan banget yang bantuin untuk buka kamar mandi yang kekunci itu, yaitu Sok-hun. Di situ gue ngerasa bahwa ya walaupun agak sedikit dendam gitu kan Sok-hun, tapi di sini ada sisi baiknya lah untuk nolongin Rona biar dia tuh bisa ikut lomba gitu. Ya walaupun di sini tetap aja difitnah sama Chong So Jin dan juga dajjal lainnya bahwa katanya Rona itu yang ngebully Jennie atau enggak yang playing victim itu adalah Rona dan sebagai macam. Dan itu tuh bikin kayak di episode 4 ini semuanya keungkap karena Jennie itu berani untuk speak up bahwa dia adalah korban pembulian. Di sini Seokjung akhirnya dikasih hukuman, yaitu dia dieliminasi untuk nggak bisa ikut ke festival tersebut dan dikasih hukuman untuk probation. Di sini serunya sih karena tiba-tiba Ha Eun-byul itu kan
sebenarnya satu tim sama Seokjung, dan tiba-tiba dia kayak lari aja gitu kayak gue bukan temen lo, kayak lo kan yang ngebully sendiri gitu loh. Dan di sini itu Seokjung ternyata tahu kartu dari Chong Sojin, yang dimana di season pertama itu kan Chong Sojin itu ngebiarin ayahnya untuk terguling di tangga sampai meninggal. Dia nggak mencoba untuk menyelamatkan, tapi dia mencoba kayak ya udah lari, gue nggak tahu apa yang terjadi gitu. Nah, dia menggunakan hal tersebut untuk bisa masuk ke festival itu kembali. Dan kira-kira apakah si Seokjung itu bisa balik lagi ke festival tersebut atau enggak? Nah, itu adalah review dari a whole episode, dari episode 3 sampai episode 4 yang baru tayang kemarin. Kalau misalnya menurut gue nih, gue jujur udah capek nebak-nebak untuk episode selanjutnya itu apa. Karena berkali-kali pemeran dari Penthouse ini bilang kalau misalnya jangan pernah menebak apa yang akan terjadi di scene-scene selanjutnya atau episode-episode selanjutnya, karena 100% akan salah. Karena ini tuh sebenarnya pinter juga sih sutradara dan juga penulis naskahnya untuk tidak membeberkan masing-masing karakter masing-masing ke satu sama lain gitu. Bahkan Chong Sojin sama Oh Yoon Hee dan Judante itu nggak tahu mereka tuh scene selanjutnya tuh bakal ngelakuin apa, dan kira-kira apa sih yang ada di dalam hati mereka masing-masing tuh dia nggak tahu sama sekali gitu. Jadi it will be surprise tiap episodenya, dan gue sangat amat menunggu nih kapan nih Sim Suryeon, maksudnya Lee Ji Ah bakal main lagi. Gue tuh penasaran dia tuh jadi apa gitu. Soalnya di episode 3 ini dia bener-bener udah mati woy, di layat namanya, dikunjungin gitu loh makamnya, beneran udah mati. Ada rumor yang mengatakan bahwa Min Sola ini bakal hidup lagi, tapi menurut gue kayak masa sih orang udah jatuh dari lantai 47 jadi tiba-tiba hidup lagi. Ini jangan sampai nih ikutin kayak sinetron yang gimana gitu kan. Nah, kemarin baru aja ada yang ngingetin gue nih di komen di bawah kalau misalnya ternyata apakah nanti anak-anak yang dulu sempat diurus sama Sim Suryeon ini bakal muncul lagi untuk ngeklaim harta-harta dan juga membalaskan dendam ibunya, which is Sim Suryeon, yaitu Jo Hye In. Nah, di sini nih gue mulai kepikiran lagi. Oh iya ya, bener juga, Jo Hye In kan udah dipindahin kan ke Amerika, yang which is diurus sama Logan Lee. Semua orang-orang yang ada di belakangnya Logan Lee ini bakal dikerahkan semua gitu loh untuk balas dendam ke Sim Suryeon. Jadi kayaknya gue juga bakal menanti-nanti sih apakah Jo Hye In ini bakal muncul di season 2 atau enggak. Kalau misalnya kalian ada teori-teori lainnya yang konspirasi atau yang bisa menguak misteri dari Penthouse season kedua, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Ya nanti kita kulik bareng-bareng. Atau kalau misalnya kalian belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu nih biar kalian gak ketinggalan info-info episode selanjutnya dari Penthouse season kedua. Nah, ngomongin soal Penthouse season kedua ini kan pasti kita penasaran gak sih sama episode selanjutnya ini kira-kira bakal ngapain. Kalau dilihat dari previewnya yang super duper pendek dan tidak bisa menjelaskan apapun, dan jangan pernah berharap sama preview episode selanjutnya karena itu tuh benar-benar absurd banget, kayak 15 detik tuh mau ngejawab apaan gitu. Di sini gue bisa bilang kalau misalnya di episode selanjutnya itu ada di festival Chong'a yang udah didamba-dambakan oleh semua orang, siapa yang akan memenangkan trofi tersebut, yang sebentar lagi mungkin orang yang akan didorong pada saat pengumuman festival Chong'a itu kan di-reveal. Kira-kira siapa guys yang jatuh? Kalau menurut gue sih Rona. Tapi kayaknya kalau di episode minggu depan, which is di episode 5 sama 6, tiba-tiba Rona meninggal, itu tuh kayak, masa sih baru juga muncul, udah meninggal lagi? Kayak gak seru banget gak sih? Jadi ini masih belum ketebak sih siapa, tapi ada yang bilang juga itu Seokjung.
Seokkyung karena dia tahu kartu dari Chung Sojin. Ada yang bilang juga itu Rona karena dari dressnya, dari kalungnya, segala macem itu udah mirip banget sama Rona. Aduh, gue agak bingung sih, tapi gue sangat amat deg-degan kalau misalnya Seokkyung mati. Soalnya gue suka banget sama karakternya dia. Dia tuh menurut gue, ya walaupun pendendam banget dan keras kepala, sebenarnya dia tuh baik hati dan cantik banget gitu. Jadi gue nungguin banget episode selanjutnya, bahkan gak sabar kalau misalnya bisa gue nonton dari pagi sampai malam. Kayak gue pengen nonton Penthouse terus gitu rasanya. Oke, sekian dulu review dari gue tentang Penthouse season kedua episode 3-4. Terus pantengin channel ini buat tahu selanjutnya di Penthouse season kedua itu bakal terjadi apa dengan cara subscribe, dan jangan lupa juga untuk tinggalin like dan komen di bawah kira-kira apa sih prediksi kalian tentang Penthouse season kedua selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Diaktura, Instagram maupun TikTok @Diaktura. Dan tunggu konten-konten menarik berikutnya. Bye!